Abraham Lunggana datang dengan ditemani kuasa hukumnya sekitar pukul 10 pagi tadi. Lulung mengaku menjadi saksi untuk dua tersangka yang juga merupakan anggota DPRD DKI, yaitu Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah. Kita akan pantau langsung kondisinya bersama dengan Gita Markesri di Bareskrim Mabes Polri. Selamat siang, Gita. Apa tanggapan Abraham Lunggana terkait dengan pemeriksaan atau pemanggilan ke Bareskrim sebagai saksi atas dua tersangka pagi ini? Nitya Nisa, benar sekali bahwa pada hari ini Abraham Lunggana atau yang biasa kita sapa akrab dengan Haji Lulung ini dipanggil ke Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan terhadap dua tersangka kawannya di DPRD, yakni M. Firmansyah dan juga Fahmi Zulfikar. Ada sekitar 6 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dengan total kira-kira Abraham Lunggana ini diperiksa di dalam ruang penyidik ada sekitar setengah jam Abraham berada di dalam. Ketika keluar kami tanyakan apa yang menjadi materi pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Lunggana menjelaskan kepada kami bahwa ini masih serangkaian pemeriksaan ketika ia masih menjadi saksi bagi Alex Usman maupun Zainal Sulaiman. Ini juga pertanyaannya tak jauh berbeda dari ketika ia menjadi saksi. Ini adalah kali kelima Abraham Lunggana dipanggil menjadi saksi bagi kasus UPS. Ketika keluar, Abraham Lunggana menyampaikan kepada kami bahwa kasus ini sudah semakin terang benderang. Ia menyampaikan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik juga begitu substansif dan saling berhubungan. Ia menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini layak dijadikan tersangka karena pemerintah daerah DKI Jakarta tidak boleh melakukan pelelangan terhadap UPS. Selengkapnya akan kami sampaikan pernyataan dari Haji Lulung. Dimintain keterangan oleh pihak penyidik selama setengah jam, dan hari ini semakin terang benderang karena pernyataannya itu sangat substansi. Dia mengatakan apakah boleh UPS itu dilelang oleh pemerintah daerah. Saya katakan tidak boleh. Kalau terdapat UPS itu bukan dari usulan KUA PPAS. Saya katakan sekali lagi tidak boleh. Dan akhirnya dari semua ini saya mengatakan berkali-kali bahwa yang paling bertanggung jawab dalam UPS ini adalah gubernur, ya. Dan Pak Gubernur sudah dapat diduga menjadi tersangka dalam kasus UPS. Tapi kita juga menginginkan ini juga tidak terlalu lama gitu. Sehingga kesannya opini publik begitu ditetapkan dua tersangka, kemudian ini sepertinya akan mengarah ke Haji Lulung gitu. Nah, tiba-tiba dipanggil lagi gitu. Nah, jadi ini membuat kerja-kerja politik Pak Haji Lulung sebagai wakil rakyat, sebagai orang yang punya konstituen, wakil ketua DPRD, ini menimbulkan persepsi yang bermacam-macam. Dan ini dirasakan penuh oleh klien kami. Beliau mengeluh ke saya, "Bang, saya..." Nitya dan juga Anda saudara, baru saja juga Anda dengarkan keterangan dari kuasa hukum Haji Lulung yakni Rasman Nasution. Rasman Nasution tadi sebelum mendampingi Haji Lulung juga kami sempat berbincang kepadanya. Rasman menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan kemudian penyidikan yang dilakukan terhadap kliennya ini dirasa terlalu berlarut-larut, mengingat kali ini adalah kali kelima Haji Lulung dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Rasman juga menyampaikan kepada kami bahwa sebelumnya Haji Lulung ini juga sempat dipanggil, diperiksa selama kurang lebih sekitar 8 jam. Rasman menyampaikan kepada kami bahwa selama 8 jam tersebut Haji Lulung juga telah menyampaikan pernyataan atau memberikan kesaksian selengkap-lengkapnya. Ini dia merasa
aneh begitu karena mengapa setiap ada keterangan dari saksi yang lain atau saksi yang baru, kemudian Haji Lulung juga dipanggil kembali untuk kemudian di cross check keterangannya. Ini seolah-olah memberikan atau ingin menyampaikan kepada publik bahwa Haji Lulung ini terlibat dalam kasus atau dalam pusaran kasus UPS ini. Saya sempat tanyakan kepada Rasman Nasution tadi, karena setiap ada keterangan baru, Lulung ini selalu dipanggil untuk kemudian keterangannya di cross check. Saya tanyakan apakah ada ketakutan dari Lulung untuk kemudian ia akan bernasib yang sama seperti M. Firmansyah maupun Fahmi Zulfikar, yakni dijadikan tersangka oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Pada kami, Rasman menyampaikan bahwa Lulung siap untuk menjalani kasus ini meskipun ia ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi Rasman menegaskan jangan kriminalisasi kasus ini karena kalau kasus ini dirasa dikriminalisasi maka pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum. Salah satu yang akan dilakukan yakni akan melayangkan pra-peradilan ke pengadilan. Terakhir Niti Anissa, bahwa kasus ini tidak hanya meminta keterangan dari Lulung saja, akan tetapi kantor Lulung juga pernah digeledah dari penyidik. Maksud kami digeledah oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Ketika kasus UPS ini mencuat, posisi Lulung ini menjabat sebagai koordinator Komisi Kesejahteraan Masyarakat yang membawahi bidang pendidikan. Peran Lulung dirasa cukup strategis karena berperan sebagai koordinator komisi yang mengadakan usulan penyediaan UPS ke sejumlah sekolah di Jakarta. Sejauh ini sudah ada 4 orang tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.